Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'da, hadratal muhtaramin, para alim, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap jajaran pengurus Masjid Al-Abrar yang saya muliakan. Tak lupa pula kepada segenap jajaran pengurus Ikatan Alumni Santri Sidogiri wilayah Surabaya, para teman-teman alumni Santri Sidogiri wilayah Surabaya, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Tak lupa kepada narasumber beliau Al-Ustadz Hashim S. Anam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur yang barakah. Para hadirin, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermujalasah di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, di Masjid Al-Abrar dalam keadaan sihah wa afiyah, yang tujuannya adalah untuk menghadiri kajian yang biasa dilaksanakan oleh IAS wilayah Surabaya. Biasanya adalah kajian kitab Fathul Qorib, namun tidak menutup kemungkinan dengan tematik atau hal-hal yang dianggap urgen. Pada kesempatan kali ini diisi dengan semi-seminar atau mungkin bisa dikatakan diklat lah, tentang masalah darah wanita, bagaimana haid, nifas, istihadah dan lain sebagainya. Dan beliau narasumbernya ini adalah ahli, sangat-sangat ahli dalam bidang darah wanita. Namun sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, tanpa aral dan rintangan. Ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat, barakah, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk paling tidak menjawab kerumitan-kerumitan yang dialami oleh istri kita masing-masing di rumah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila jami' masyayikhina wa muallimina wa ulama Sidogiri awalan wa akhiran, wa usulihim wa furi musul abaina wa limahatina wa liajdadina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan ila syu'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan sebelum masuk pada materi yang akan kita bahas. Perlu kita ketahui bersama bahwa haid ini adalah ilmu, atau ilmu haid ini adalah ilmu yang sangat-sangat penting. Tidak harus seorang perempuan saja yang paham haid, melainkan suami juga punya kewajiban. Suami juga harus, bahkan wajib untuk memahami bagaimana darah wanita yang terkait, diantaranya juga adalah haid, nifas dan istihadah. Karena bukan hanya membicarakan siklus hitungan, kalau semisal darahnya sekian maka bagaimana sekian, bagaimana apakah termasuk darah haid atau bukan, kalau melebihi batas maksimalnya apakah seperti apa. Tidak hanya itu, melainkan juga adalah bagaimana haid ini juga akan menjadi penentu sah dan tidaknya ibadah istri kita. Sehingga karena urgennya haid itu atau darah, memahami darah wanita, seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah kalau tujuannya adalah untuk mempelajari haid, dan suaminya sendiri tidak bisa mengajari atau tidak bisa memberikan pemahaman tentang haid itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita sangat bersyukur
akan banyak mendapatkan ilmu. Monggo barangkali nanti para asatid, istri-istri di rumah yang punya pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin dari jamaah para mbak-mbak barangkali yang biasa ngalami haid, ada keiskalan-keiskalan, kerumitan-kerumitan, pertanyaan-pertanyaan, monggo kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk selanjutnya waktu kami berikan kepada Al-Mukarram Ustadz Hashim S. Anam, kepada beliau waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin, amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, wabil khusus segenap takmir masjid Al-Abror yang kami takzimi, yang kami muliakan, segenap pengurus Ikatan Alumni Santri Sidogiri wilayah Bangkalan, wilayah Surabaya, mohon maaf mohon maaf karena terbiasa di Madura, mohon maaf juga segenap alumni yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya mengkaji kitab, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang ahli ilmu, yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Sebetulnya kawan-kawan di Surabaya ini tidak kurangan untuk narasumber masalah fikih atau tentang haid, itu banyak sebetulnya, cuman mungkin perlu keberanian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui kemaluan, bukan setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan namanya nifas. Pada usia subur atau 9 tahun hijriah. Jadi hijriah ya, bukan masehi. Biasanya orang-orang itu yang dicatat kalau punya putra atau putri itu masehi. Padahal dalam syariat itu yang dipakai adalah hijriah. Usia balik, zakat, puasa, haji, itu semuanya pakai hijriah. Jadi yang kecuali waktu sholat itu pakai masehi. Falak itu pakai masehi karena pakai matahari, karena peredaran matahari. Kalau peredaran matahari maka pakai masehi. Untuk waktu sholat itu pakai masehi. Itu begitu. Jadi 9 tahun hijriah itu berarti kalau SD usia berapa? Kalau masehi usia 8 tahun 10 bulan kalau tidak salah. Jadi SD kelas 7 tahun kelas 1 ya, 8 tahun kelas 2, 8 tahun lebih, berarti kelas 3 SD. Jadi anak kelas 3 SD kalau mengalami pendarahan maka bisa masuk haid. Jadi SD sekarang ini saya dapat laporan itu SD kelas 4 sudah ada yang haid. Ada, walaupun tidak semua ya, ada yang haid. Artinya anak seusia itu sudah wajib mengetahui hal-hal tentang haid. Itu urgen karena wajib sholat sudah begitu. Kalau tidak tahu maka akhirnya fatal. Contoh, ini istrinya ada ya enggak yang pernah haid lebih dari 15 hari? Ada. Nah, berarti hitung mau sampai tahu cek lebih dari 15.
etek dentek bila sesuatu. Macam abid. Ada ente abid. Dah. Kalau ada orang perempuan mengalami menstruasi lebih dari 15, misalnya menstruasi 20 hari, maka yang dihukumi haid berapa? Ibu, kalau ada orang menstruasi 20 hari, maka yang dihukumi haid berapa? 15 hari. Saya kayak laki, kalau ada orang menstruasi 20 hari, maka yang dihukumi haid berapa? 15 hari. Dan itu jawaban yang sering saya dengar dan selalu saya dengar ketika diklat, dan itu jawaban yang salah. Salah itu. Saya sudah mempelajari, mohon maaf, sudah mempelajari dari 4 mazhab Hanafi, walaupun tidak terlalu mendalam, mazhab Maliki, walaupun juga sekedarnya, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i. Dalam 4 mazhab ini tidak ada satupun pertanyaan saya tadi itu dijawab dengan 15. Tidak ada. Termasuk mazhab Maliki, tidak ada. Yang paling longgar itu kan mazhab Maliki. Tidak ada satupun yang jawabannya 15 hari. Lalu kenapa orang-orang itu kok banyak yang menjawab 15 hari? Karena rata-rata yang mereka pelajari hanya sampai Fathul Qorib. Non sewu, ya betul kan ya? Rata-rata Sulam dan Fathul Qorib, udah itu aja. Ada sebagian belajar Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in itu sama sekali tidak ada keterangan tentang istihadah. Tidak ada Fathul Mu'in. Kenapa kok tidak ada di Fathul Mu'in? Karena pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu pernah ditanya sama orang, Syekh, kenapa kok tidak menulis tentang bab haid di kitab antum? Jawabannya gimana? Karena orang perempuan tidak pernah bertanya kepada saya, dan orang laki-laki tidak haid. Artinya beliau kan tidak haid, jadi beliau tidak pernah menerangkan tentang haid. Dilihat di Fathul Mu'in. Jadi kesalahpahaman tadi, kalau ada orang mengalami menstruasi 20 lalu mengatakan haidnya 15, itu salah fatal. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari ulama mazhab yang menyatakan haidnya 15, kecuali kalau dia belum pernah haid lalu mengalami menstruasi 20, maka ini haidnya 15 bisa menurut mazhab Maliki. Nah, tapi kalau dia sudah sering haid, suatu ketika karena pengaruh KB atau apa mengalami menstruasi 20 hari, maka haidnya bukan 15. Nah, itu yang penting. Dan ini kesalahan ini nanti sampean cek ke tetangga sampean, saya yakin 99% pasti menjawab 15, dan itu salah. Kalau itu salah jawabannya bagaimana? Maka berarti ada hari-hari yang mestinya dia wajib sholat tapi tidak sholat. Nah, fatal, di situ fatalnya. Nah, ini penting. Tapi rata-rata kaum wanita itu tidak menganggap itu penting. Satu, jangankan orang awam, bahkan di pesantren yang mestinya sebagai garda terdepan untuk pendidikan syariah Islam, jarang yang memasukkan haid sebagai kurikulum. Bisa dihitung. Nah, bisa dihitung. Jarang pesantren yang memasukkan bab haid sebagai kurikulum. Padahal itu sangat penting, karena semua wanita pasti haid. Jadi kalau dikatakan pesantren putri kok kemudian tidak ada pelajaran bab haid, itu sebetulnya fatal. Kenapa? Silahkan tanyakan tentang haid, tentang istihadah, tidak akan paham begitu. Nah, saya itu sering ditanya WA orang, Ustadz, istri saya mengalami istihadah 6 bulan. Orang ini saya salahkan, kenapa? Sudah 6 bulan istihadah kok baru tanya sekarang? Kan repot. Pas 6 bulan udah jengah, begitu kan? Jadi satu salahnya 6 bulan baru tanya sekarang. Mestinya ketika lebih dari 15 hari dia langsung tanya.
karena sudah jelas tidak normal begitu. Pertanyaan kedua saya tanya begini, head terakhir kapan? Lupa Ustadz. Nah itu saran kedua. Kalau sudah lupa, maka saya sendiri bingung jawabannya bagaimana. Ruwet. Saya sering berkelakar. Keng aja. Cek tak norok ngangkui mah norok ruwet engko. Aku aja. Keng ngongkuan. Karena pertanyaan head itu beda dengan pertanyaan fikih yang lain. Ustadz, hukumnya orang sholat dalam keadaan sakit bagaimana? Kan jawabannya simple, wajib, sunnah, haram, kan begitu kan? Simple jawabannya. Tapi kalau pertanyaan head, maka kita harus tanya ulang. Ustadz, istri saya head 6 bulan, harus wawancara. Head terakhir kapan? Oh, head terakhir ini. Terus darahnya warnanya apa? Warnanya sekian, hari ini sekian. Harus wawancara. Kalau itu pertanyaan harus lewat PA, ruwet gula begitu. Kecuali kalau nelpon atau langsung ketemu, langsung itu. Jadi kalau head itu untuk menjawab kita harus betul-betul waktu luang, ngalak pulpen, ngalak buku, tulis aja. Nah, itu ruwetnya. Makanya kadang saya sering kelewatan tidak jawab. Oh ya nanti insya Allah saya hitungkan. Nanti aja lah, ampuh hilang biasanya begitu. Begitu. Udah. Jadi tadi pertanyaan saya jawabannya salah. Jadi kalau ada orang menstruasi 20 hari, maka yang dihukumi haid berapa? Bukan 15, bagus. Yang betul belum tentu 15. Karena bisa jadi 15, bisa jadi 15. Jadi kalau selama ini ibu-ibu menganggap haidnya 15, maka itu salah, itu salah. Tidak ada satu ulama pun yang menganggap haidnya 15. Itu yang paling penting digarisbawahi. Terus berapa haidnya Ustadz? Nanti saya terangkan nanti. Sudah. Hukum belajar haid fardu ain bagi setiap wanita. Setiap wanita hukumnya fardu ain belajar haid. Karena apa? Karena setiap wanita pasti mengalami haid. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk hal-hal yang fardu ain. Seorang istri bila hendak keluar rumah wajib atas izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, maka tetap istri tidak boleh keluar. Walaupun tujuannya, engkau saya kangen sama bapak saya, sama ibu saya, sudah kamu tidak usah keluar dulu. Nanti kalau saya datang baru saya entar misalnya. Tetap tidak boleh keluar. Walaupun alasannya jenguk orang tua, karena sudah menjadi kewajiban suami. Kecuali kalau keluarnya untuk hal-hal yang fardu ain, maka walaupun suami melarang, istri tetap wajib keluar. Contohnya seperti apa hal yang fardu ain? Contohnya seperti belajar tentang haid, tentang tata cara bersuci, tentang tata cara sholat, tentang cara wudhu, tentang cara cuci baju yang baik. Cuci baju itu penting. Nah, orang perempuan kan pasti, kalau di Indonesia cuci baju itu kan tugasnya istri, walaupun secara fikih adalah tugasnya suami. Nah, secara fikih seatana tugasnya suami, ke pasar tugasnya suami, istri tugasnya mandi, bersolek, dung-tedungan, wes lah. Nah, begitu. Tapi di Indonesia kan enggak. Ke pasar tugasnya istri, ngantarkan anaknya tugasnya istri, terus cuci baju tugasnya istri. Lah, cuci baju ini harus ada caranya. Kalau caranya tidak tahu, maka bajunya tidak suci. Itu penting. Apalagi kalau di Surabaya ini kan selekoh, kan biasanya jeding itu kecil ya. Nah, kalau tidak sampai 2 kolah, kemudian dia cara nyucinya tidak tepat, kan tidak suci bajunya. Lah itu penting. Sudah. Jadi suami tidak boleh melarang istrinya, kecuali kalau suami sanggup belajar lalu mengajari istrinya. Wis, sampean ndak usah keluar ke Masjid Al-Abror untuk belajar haid, biar saya yang keluar, saya yang belajar, nanti hasil pelajarannya saya kasih ke sampean. Kecuali suaminya sanggup seperti itu.
Keng tak ada lah keng ngaji ya, billahi tak ada. Mak nyeri ruwet lah keluar cerah-cerah TV. Mak nyeri ruwet ada orang laki nyeri ruwet ada. Ayo saya hadir ya badannya ada. Oh tapi yang hadir ini kan anu ya, yang siap belajar semua ya. Tapi menjan kok bener karena siap belajar ya. Tak tak kok ibuli kan jangan mau tak hadir. Jadi ini hadirnya karena terpaksa, bukan karena saya, bukan, tapi karena ini. Allah, mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat barokahnya Mas Sidogiri semuanya. Amin ya rabbal alamin. PW Surabaya ini termasuk PW yang paling aktif dan mendapat pujian kayaknya. Udah. Fardu kifayah bagi pria. Laki-laki belajar haid hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang haid. Jadi fardu kifayah saja, hanya sekedar untuk fatwa. Jadi kalau dalam satu radius 81 km itu sudah ada yang paham bab haid, maka yang lain sudah tidak wajib, seperti itu. Usia haid minimal 9 tahun kurang 16 hari. Kalau di tengah-tengah keterangan ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan ya, jangan nunggu selesai. Karena kadang kalau nunggu selesai, apa gelap saya tanyakin, nah, begitu, kadang begitu. Minimal usia haid 9 tahun kurang 16 hari. Maksimal kalau ditanyakan begini, Ustadz, kok di tulisan sampean di bukunya minimal usia haid itu 9 tahun kurang 16 hari, itu kok tidak sama dengan di kitab? Betul, definisi ini salah memang. Yang betul berapa? Di Fathul Qorib, di I'anah, atau di mana, di Tahrir, itu di kitab-kitab, semua kitab fikih, minimal usia haid itu 9 tahun kurang, yang mana kurangnya tidak muat untuk haid dan suci, atau garis miring tidak sampai 16 hari. Berapa yang tidak sampai 16 hari itu? Yang tidak muat haid dan suci berapa hari berarti? Jadi usia haid itu adalah 9 tahun, yang mana boleh kurang, tapi kurangnya tidak boleh muat haid dan suci. Minimal haid berapa? 1 hari. Minimal suci berapa? 15 hari. Kalau 16 hari muat apa enggak? Saya ulang. Ken. Minimal haid itu adalah 9 tahun. Boleh kurang, tapi kurangnya tidak sampai 16 hari. Tidak boleh muat haid dan suci. Minimal haid berapa? 1 hari. Minimal suci berapa? 15 hari. Kalau 16 hari muat enggak haid dan suci? Ulang. Ken. Minimal haid berapa? 1 hari. Minimal suci berapa? Berarti kalau 16 hari muat enggak untuk haid dan suci? Kebuatan. Buat. Berarti kalau definisi ini salah, karena di kitab itu minimal usia haid itu 9 tahun, boleh kurang, tapi kurangnya tidak boleh muat haid dan suci. Maka definisi ini salah. Yang betul berapa yang tidak muat haid dan suci? Saya jawab teman jenengan. King saya tak jawab. Tapi orang nggak panjenengan nikah mencangkul ahli swarga. Kenapa? Karena banyak membunga orang, menghibur orang. Wes. Yang tidak muat haid dan suci berapa? 15 hari. Itu salah. Kenapa? Yang tidak muat haid dan suci mon 15 jauh gelu. Korupsinya jauh gelu. Ini ke korupsi iki ya, keng sekone.
Yang tidak muat haid dan suci itu adalah 16 hari kurang 1 detik. Lah iya. Jadi yang tidak muat haid dan suci itu adalah 16 hari kurang 1 detik. Berarti saya korupsi hanya 1 detik. Mun sampean jawab 15 hari, korupsi 3 jam. Jadi tulisan ini secara tekstual, definisi seksual ini salah, tapi secara praktek benar. Kok bisa benar? Saya contohkan. Ada orang datang sama sampean, Ustadz, saya sekarang ini usia 9 tahun kurang 16 hari persis. Keluar darah saya ini. Darah saya haid apa bukan? Haid. Katanya kalau muat haid dan suci bukan haid Ustadz. Iya, waktu kamu bertanya tadi belum muat haid dan suci. Sekarang sudah tidak muat. Kan sudah lewat 1 detik. Faham maksudnya ya? Jadi tulisan ini kalau sampean ada yang protes, santri pondok ada santri baru boyong misalnya protes, "Ari salah ya, tak pada bikin kitab." Betul, salah memang. Saya korupsi 1 detik. Tapi kalau jawab 15, korupsi 23 jam. Tapi ini secara praktek benar. Kenapa saya tulis 16 hari? Karena tujuan utama buku saya itu adalah untuk memudahkan orang awam. Kira-kira mun si macah sekali baca langsung paham gitu loh maksud saya. Jadi tujuannya seperti itu. Di kitab itu, di buku itu, saya sengaja tidak selalu mengambil yang muktamad. Kenapa kok begitu? Saya lebih memikirkan kepada kaum wanita. Anggaplah pecinta wanita kan seperti ini. Nah, begitu. Ya. Ya, mudah-mudahan online-nya tidak, streamingnya tidak ditonton istri saya. Jadi minimal usia wanita haid itu adalah 9 tahun kurang 16 hari, seperti itu. Bon, untuk selanjutnya tidak penting, harus dilompat-lompat. Saya ulang tadi, di buku saya termasuk di slide ini, saya tidak selalu mengasihkan yang muktamad. Ada yang pendapat kedua, bahkan ada yang qaul dhaif yang saya pakai. Saya pernah contoh ya, kalau ada orang nifas 80 hari, misalnya ya, ada orang melahirkan kemudian mengeluarkan darah 80 hari dan darahnya hanya 1 macam dan dia belum pernah nifas sebelumnya, maka nifasnya lahdhatan, setetes, selebihnya adalah istihadah. Artinya apa? Maka wajib kodok sholatnya 60 hari. Aku menoreng bine soro kodok sholat sebidek, sholat sebenarnya kadang hilang, soro kodok tak kodok. Paham maksudnya ya? Jadi berat kepada perempuan. Maka saya mengambil pendapat qaul dhaif yang mengatakan nifasnya 60, selebihnya hukumnya suci. Jadi 1 lebih mudah, nomor 2 ke orang bine aja enteng. Jadi tidak ada sholat yang wajib dikodok. Saya mengambil pendapat yang kedua. Pertama, saya itu agak ragu menyampaikan pendapat-pendapat seperti ini. Kemudian ada Habib Abdurrahman dari Yaman, beliau yang ngarang kitab Al-Ibana wal Ifadah. Ketika itu beliau ngajar di Bunga Gresik, di pondoknya Kiai Mas Buhin Suci ya. Nah, karena cabangnya Ahqaf. Ketika beliau di Indonesia, saya sowan kepada beliau. Beliau tanya sama saya, kalau ada orang muqtadah mumayyizah, kamu menghukuminya bagaimana? Saya jawab kepada beliau, saya langsung kembalikan ke adat Habib. Kenapa tidak dibalik? Kembalikan ke tamyiz, tidak usah adat. Yang muktamad, tamyiz dan adat sama-sama dipakai. Saya mengambil yang adat saja, tamyiznya tidak dipakai. Habib menegur saya, kenapa tidak pakai tamyiznya saja? Pendapat Habib ini pendapat kedua, bukan yang muktamad. Kenapa tidak pakai tamyiznya saja? Kan lebih mudah. Saya jawab, betul Habib, secara praktek lebih mudah, tapi untuk memahamkan kepada orang itu sulit. Dawuhnya Habib, oh ya betul, kalau untuk orang awam lebih baik yang maslahat. Nah, setelah dapat takrir dari beliau, saya semakin
yakin bahwa pendapat ini yang lebih mudah dan lebih maslahat kepada kaum wanita, seperti itu. Jadi tidak harus yang muktamad. Kalau perlu dalam bab haid itu talfik itu bisa sunnah menurut saya. Kenapa? Kalau kita bersikukuh di dalam satu mazhab, kadang kita sulit menemukan jawabannya. Jadi sering ada orang tanya, entah dari alumni Surabaya kalau tidak salah, siapa? Tanya tentang haid. Ini gimana Pak Sim? Gini. Wis haid kafi. Korji tanya ke orang lain kage. Kenapa kok begitu? Karena kalau tanya ke orang lain, dia pasti ngambil kitab Syafi'iyah, maka jawaban saya salah. Karena saya biasanya kadang menjawab itu pakai Maliki, pakai Hanafi, pakai Hambali, pokok segempeng. Kalau ada WA sama saya, Ustadz, ini hukumnya bagaimana? Oh itu haid semua. Loh katanya begini Ustadz, pokoknya kalau ingin mudah, jawaban itu yang paling mudah menurut saya. Loh memang ada yang iya, mohon saya kalau tidak ikut itu saya yang ruwet begitu. Nah, begitu. Jadi nyaris gampang deh ya. Itu talfik. Gimana hukumnya talfik? Hukumnya talfik itu khilaf ulama. Menurut Ba'dul Malikiyah, talfik fil ibadah hukumnya boleh. Jadi talfik fil ibadah itu hukumnya boleh. Contoh nah, saya bukan membolehkan talfik secara umum, enggak. Contoh, sampean punya anak kecil. Anak kecil itu kalau pakai pempes dan di pempesnya ada najisnya, atau anak kecil laki-laki yang belum sunat kok pegangan sama sampean waktu sampean sholat, maka hukum sholatnya sampean batal karena anak itu dianggap membawa barang najis. Keng mun nak kanak nikah cuma nyander, jadi sampean sholat cuma ditempeli, maka tidak membawa barang najis, maka hukumnya sholatnya sah. Tapi kalau anak itu berpegangan ke rukunya sampean atau ke bajunya sampean, maka hukumnya batal. Apa boleh arebe jung batalan dia. Nah, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki, maka hukumnya tidak batal karena mazhab Maliki itu Ba'dul Malikiyah, sholat itu tidak wajib suci dari najis. Jadi orang najis, orang bajunya najis, sholat itu hukumnya sah. Contoh-contoh seperti ini sebetulnya kadang kalau dalam perjalanan baju kita najis, tak nemu kelambi boleh saya ke sholat, ya sudah ikut mazhab Maliki, hukum sholatnya sah menurut mazhab Maliki. Termasuk gelek sholat pas meru'anan nyanter pas arebe. Kalau mazhab Syafi'i bisa tidak batal, Qur'anan langsung jung ke aki jus deh ya. Lah kan begitu kan, kalau ada najis maka bisa tidak batal, kok langsung men teman cok langsung selte, iya langsung selte. Mun anan saya rebe juga aki deh ya. Cukup aki. kalau mazhab Maliki tidak batal. Nah, contoh-contoh seperti ini dalam keadaan darurat mungkin bisa diamalkan begitu. Anak saya tahadus binimah, anak saya itu was-was. Sampean mondi anak was-was, para was-was sampean sampai anak itu was-was. Ada apa? Mon kadung was-was repot berese. Mon kadung was-was repot berese. Awal mondok anak saya itu sering nilpun, ben pagi nilpun. Saya tanya ki apa? Bah, kelak wudu pas iadan muslim berdesa akeme, karena biasa nak kena nek gede akeme langsung dan cele. Neng pembuduan ada jedeng ya, tahu nak kena leng meleng jual akeme ya dan pas tampes derma hukumah. Lalu itu sering pokoknya sering masalah sarung muslim sampai jeding pas merogeker ke bebe derma hukumah benar wari bitabit was-was tangan aja saya. Maka saya mutolaah saya mazhab Maliki sare kafe beri catatan. Nah, beri catatan bisa ya. Menurut sebagian ulama Malikiyah nyocek najis hukumnya sunnah. Tetih mun bedekeme tak soce tak berapa. Dikasih hukum itu sama saya. Nah, tengerin dia. Ya, mun beda najis bedekeme wes latinaki hukum sunnah tak soce.
Nomor dua, beri catatan bigula. Nomor dua, menurut sebagian ulama, air yang najis, barang najis bisa suci kalau sudah kering. Kering kening angin atau kering kening matahari. Pengen aku jia bae. Pokok bon beda aing nete ke barang najis, asalkan airnya tidak berubah maka hukumnya tidak najis. Jadi hukum-hukum yang seperti itu sampean kasih kalau ada orang terindikasi akan terjadi waswas. Sebab apa? Mun kadung waswas repot tambena. Walaupun kalau sudah kadung waswas pas tahu hukum sedomode biasanya tidak bisa mau sembuh, tidak bisa. Kenapa? Karena hatinya menolak. Keliru ya, tak bisa seperti itu. Termasuk kalau waswas wudu, ada yang waswas wudu di sini. Saya kasih tahu, was-was wudu itu karena biasanya tidak tahu apa ya, kaidah wudu. Dia yang tahunya wajib niat bersamaan dengan ghuslu awwali juz'in minal wajhi. Ya begitu kan? Jadi karena pemahamannya kudu niat abereng bi mecoy muah, berarti kode. Nawa itu. Oh tak bereng. Nawa itu. Oh, tak bereng. Ada sampai sejam nawa itu toh aja. Kenapa? Karena dia punya pemahaman seperti itu. Padahal yang dimaksud niat itu wajib bersamaan ghuslu. Bukan wajib bersamaan dengan ghuslu, bukan. Kapan niat itu terjadi, maka itulah yang disebut awali juz'in. Jadi misalnya nawa itu. Oh, tak niat kok. Niat kaula awudu kan beda aing saya akili juga. Itu namanya awali juz'in. Jadi orang itu punya pemahaman seperti itu, insya Allah sembuh was-wasnya. Satu. Yang nomor dua, orang yang punya was-was seperti itu sebaiknya ikut pendapat mazhab Hanafi. Gimana mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi mengatakan wudu itu tidak wajib niat. Lah wudu pakai wudu. Coba tak berkuil sama mazhab Hanafi saja begitu. Jadi kalau orang was-was itu untuk sholat dia sebaiknya ikut pendapat yang mengatakan niat tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Usolli fardhu dhuhri arba rakatin lillahi ta'ala. Waktu takbir tidak ingat apa-apa, tidak masalah. Ikut pendapat niat itu bisa kubailat takbir, seperti itu. Jadi orang yang was-was dikasih ibarat-ibarat yang gampang itu. Tapi biasa namong kadung was-was repot senrema, biasanya begitu. Kalau was-was itu kan setan kan ya. Saya sampai bilang begini, sampean itu was-was itu mazhabnya setan. Kalau ini walaupun kaul doif, ari tetap ulama. Penting di menurut setan bi menurut ulama begitu. Tapi tetap biasanya tidak mau biasanya seperti itu. Masa haid minimal masa haid 24 jam jika keluar terus. Kalau tidak keluar terus maka bukan haid. Maksimal haid 15 hari 15 malam. Walaupun putus-putus namun jumlah darahnya mencapai 24 jam. Contoh, tanggal 1 keluar 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 2 jam, tanggal 4 2 jam. Setiap hari keluar 2 jam selama 15 hari. Jumlahnya berapa jam? 30 jam. Haid apa bukan? Haid. Kenapa kok haid? Karena sudah mencapai 24 jam. Intinya seperti itu. Kalau tidak sampai 24 jam, contoh tanggal 1 1 jam, tanggal 2 1 jam, tanggal 3 1 jam, tanggal 4 1 jam. Setiap hari keluar 1 jam. Jumlahnya berapa jam? 15 jam. Haid apa bukan? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena belum mencapai 24 jam. Jadi intinya dere sekocak haid harus mencapai 24 jam. Seperti itu. Kalau tidak paham, di YouTube saya itu saya upload di kelas saya. Biasanya di kelas semacam ini saya upload. Sama lihat di YouTube saya. Lihat, dibuka, jangan lupa subscribe ya. Yud. Allah, astagfirullahaladzim. Bagaimana menentukan 24 jam atau tidak? Bagaimana cara tahu bahwa orang itu darahnya sudah nyampe 24 jam?
Maka kalau secara gampang diperkirakan saja, mun rake rada pak lekor jam maka hukumnya head, kalau nggak nyampe maka bukan head. Lu era kira le tak usah itu kuben menit, tak usah. Nah, tak usah. Atau udah usah pakai CCTV, tak usah. Udah. Orang perempuan itu ada headnya yang terus menerus, ada yang tidak. Beda orang bine sehat terus, beda sege-bege. Beda orang bine adinto, ada orang perempuan itu kalau head kemudian dia minum es, headnya berhenti. Ada yang seperti itu. Jadi berhenti 1 hari, dekik keluar boleh, begitu. Bagaimana cara ngecek bahwa darahnya berhenti atau tidak? Caranya ialah dengan menempelkan kapas ke kemaluan bagian dalam. Jadi ambil kapas, ditempelkan ke kemaluan bagian dalam. Jika ada bercak walaupun keruh, maka hukumnya masih head walaupun tidak mengalir. Ustadz, di celana dalam sudah ada Ustadz, di softtek tidak ada. Tapi kalau dicek pakai kapas masih ada, maka hukumnya keluar walaupun tidak mengalir. Jadi hukumnya belum suci. Jadi tidak boleh langsung mandi kalau dalam keadaan seperti itu, karena dalam masih dalam keadaan head. Ya, swab, antigen. Yang dimaksud kemaluan bagian dalam ialah yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok buang air. Kalau jongkok buang air kok tidak kelihatan, itu namanya bagian dalam. Kalau jongkok buang air kok kelihatan, mana namanya bagian luar. Ini yang paling penting karena sering terjadi. Keluar darah putus-putus sebelum 24 jam. Ustadz, saya pagi flek, sore flek lagi, kemudian bersih, subuhnya flek lagi. Bagaimana hukum sholatnya? Maka saat keluar berlaku hukum head, saat bersih wajib berlaku suci. Saya ulang, saat keluar berlaku hukum head, saat bersih wajib berlaku suci. Contoh, jam 3 pagi subuh, jam 3 sebelum subuh keluar darah sampai jam 7 ampet, jam 7 bersih sampai jam 5 sore, jam 5 sore keluar sampai jam 8 malam. Pertanyaan saya, sholat subuhnya wajib sholat apa tidak? Kenapa kok tidak? Karena keluar dah. Sholat zuhurnya wajib sholat apa tidak? Wajib. Kenapa kok wajib? Karena wajib mandi apa tidak? Tidak wajib mandi. Jadi cukup wudhu langsung sholat. Tidak usah mandi. Kenapa tidak usah mandi? Karena darahnya belum mencapai 24 jam. Pinter. Asarnya wajib sholat apa tidak? Wajib, karena tidak keluar dah. Maghribnya wajib sholat apa tidak? Tidak, karena keluar darah. Isya-nya wajib sholat apa tidak? Wajib. Kenapa kok wajib? Karena intinya orang yang darahnya belum mencapai 24 jam kok bersih, maka dia wajib sholat. Tidak boleh menunggu. Ustadz, ini biasanya memang saya adatnya head ini, tapi kalau darahnya belum mencapai 24 jam maka dia wajib sholat. Tidak boleh menunggu. Enggak Ustadz, saya adatnya head ini, tanggal sekian memang biasanya head saya. Tidak bisa. Jadi kalau belum mencapai 24 jam wajib sholat. Itu yang betul. Kalau ternyata jam 8 malam bersih kan, tetap keluar boleh ternyata, sampai edentek 15 hari tak ada darah, maka hukumnya gimana sholat subuhnya? Darahnya hukumnya apa? Head apa bukan? Bukan. Kalau bukan head maka subuhnya bagaimana? Wajib kodok. Jadi kalau ternyata darahnya tidak keluar lagi, maka otomatis subuhnya wajib kodok. Seperti itu. Maksimal head berapa? 15. Kalau ada orang menstruasi lebih dari 15, headnya berapa? Belum tentu 15. Berapa yang betul? Santai, ini yang penting. Jika pendarahan lebih dari 15 hari, saya bertanya kibi gula,
kalau ada orang menstruasi lebih dari 15, ini yang perlu dipentingkan, bahwa haidnya bukan 15, tapi berapa? Haidnya ialah disamakan dengan haid yang terakhir, sucinya disesuaikan dengan suci yang terakhir, waktu sucinya juga disamakan dengan waktu suci yang terakhir. Maksudnya bagaimana? Ustadz, kula mangken keluar dere 20 hari. Saya tanya, bulan kemarin haidnya berapa? Bulan kemarin haidnya 9 Ustadz. Maka ketika keluar 20, haidnya berapa? 9, disamakan dengan haid yang terakhir. Itu yang betul, bukan 15. Saya buat contoh. Haid 8, suci 17, pendarahan 1 tahun. Wes, pertanyaan dan gula. Di sini hukumnya apa? Ini warna merah sebetulnya. Karena proyektornya jelek, jadi warna apa? Ketara model ngincem. Wes. Wes, di sini hukumnya apa? Yang dipanah itu hukumnya apa? Haid apa bukan? Berapa haidnya? 8. Kenapa kok 8? Disamakan dengan haid yang terakhir, penter. Di sini hukumnya apa? Hah? Hukumnya suci. Berapa sucinya? 17, disamakan dengan suci yang Di sini hukumnya apa? Berapa? 8. Di sini hukumnya apa? Suci. Berapa? 17 dan seterusnya. Wis, lesoh. Perlu diketahui di sini mau mata tampil ya. Di sini, kalau di sini sucinya subuh, maka ketika istihadah sucinya juga subuh. Tetipan jenengan tidak usah repot-repot menghitung berapa jumlah jam haidnya. Ustadz, bulan kemarin haid saya mulai subuh, sucinya asar. Pada waktu istihadah mulainya maghrib. Ini sucinya kapan? Wis, mon sucinya bulan kemarin asar, maka ketika istihadah sucinya juga asar. Jadi sampean tidak usah menghitung jumlah jamnya, tidak usah. Cukup jumlah harinya dan waktu sucinya, itu saja. Ini ibaratnya ada di kitab. Sama cari di kitab tidak ada. Saya mendapatkan keterangan ini dari pengarang Sohibul Ibana wal Ifadah. Ibaratnya tidak ada di kitab, tapi secara praktek itu persis dengan di kitab. Secara praktek begitu. Wes. Contoh lagi. Haid 9, suci 21. Haid 9, suci 21. Haid 11, suci 19. Pendarahan 5 tahun. Dapat gula saya beri contoh. Tak usah protes sembian. Wes. Kalau sampean tidak terima, nanti dirubah gitu loh. Ambil slide saya sampean ubah 2 hari begitu. Wes. Di sini hukumnya apa? Berapa? 11. Di sini hukumnya apa? Berapa? Dan seterusnya. Paham ya? Contoh lagi. Haid 7, suci 31. Haid 7, suci 31. Haid 7, suci 31. Haid 12, suci 38. Pendarahan 10 tahun. Tak usah protes. Di sini hukumnya apa? Berapa? 12. Di sini hukumnya apa? Berapa? 38 dan seterusnya. Paham iki? Itulah inti keterangan dari istihadah, bahwa kalau selama ini orang menjawab haidnya 15 itu salah. Yang betul adalah samakan dengan haid yang terakhir. Itu seperti itu. Ini mungkin karena keterbatasan waktu yang bisa saya terangkan. Saya yakin sampean itu yang hadir tak kira paham kapi billahi tak kira billahi re. Apa boleh orang laki lu tak kira angel wis. Nah, tapi mudah-mudahan yang paling utama sampean bawa pulang sekarang, bahwa kalau ada orang menstruasi lebih dari 15, haidnya bukan 15. Itu yang paling utama. Karena rata-rata orang yang salah fatal di situ.
Itu. Yang penting kalau ada orang tanya, Ustadz, kula menstruasi sebulan Ustadz. Saya pernah ibu-ibu pengajian muslimat tuh. Beda saya haid lebih 15. Beda, kenapa? Sebulan. Kenapa saya hukum haid? Sebulan. Cik nyaman sebulan haid kopi. Nisar lah, kena jangan Ustaz Mufiq. Itu seperti itu. Jadi yang penting sampean harus paham satu kesalahan fatal yang rata adalah orang yang menstruasi lebih 15, haidnya bukan 15. Tapi berapa? Disamakan dengan haid yang terakhir. Itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadz Nur Hashim yang telah memberikan pemahaman tentang terkait masalah haid. Cuman dulu-dulunya saya mengenal Ustadz Nur Hashim ini tidak begitu longgar masalah hukum. Sejak beliau masuk ke Komisi Fatwa MUI kok sedikit longgar, malah agak longgar malah Komisi Fatwa MUI. Beliau kan juga anggota Komisi Fatwa MUI Jatim. Baik, kepada para ibu-ibu, karena mungkin bapak-bapak masih agak sedikit awleng, khawatir kurang begitu jelas. Mungkin ibu-ibu yang di sebelah kanan ada pertanyaan tentang keiskalan atau kerumitan-kerumitan selama ini yang dialami ketika haid, monggo selebar-lebarnya dibuka pertanyaan. Monggo. Monggo Ibu. Yang pernah dialami namun bingung seperti apa hukumnya. Mau nanya sama suami, suaminya enggak tahu. Ada Ibu ya? Ya, Assalamualaikum. Tanya, untuk yang pendarahan seandainya itu 1 bulan ya, tapi hitung yang 12 hari itu. Terus cara mandinya itu waktu 12 hari itu sudah harus mandi memang. Untuk mandinya pertama kali istihadah panjenengan nunggu 15 hari. Karena panjenengan tentunya tidak tahu bahwa panjenengan mengalami istihadah kecuali setelah darahnya mencapai 15. Kan begini, maksudnya begini. Biasanya 7 Ustaz, sekarang hari ke-8 kok masih keluar, berarti saya istihadah. Belum tentu. Selama darahnya itu tidak lewat 15, maka haid semua. Maka tunggu 8, 9, 10, 11, 12, nyampe 15 kok masih amblas. Oh, berarti ya saya istihadah, langsung mandi, kodok sholatnya. Karena biasanya 7, kok sekarang 15 masih amblas, berarti haidnya tuh 7, berarti kodok yang 8, seperti itu. Yang lebih dari 15 itu kan saatnya kan masih keluar terus. Iya. Tiap sholat. Tiap mau sholat apa wajib? Tidak usah mandi, cukup wudhu. Tata cara wudhunya ialah, ini yang paling penting. Orang yang istihadah, tata cara wudhunya pertama membasuh kemaluannya, setelah itu menyumbat dengan kapas yang suci, setelah itu pakai pembalut dan pakai pembalut dan bercelana dalam yang ketat, baru wudhu. Jadi bukan dibalik, wudhu dulu baru pakai celana dalam, bukan. Jadi basuh dulu, disumbat dengan kapas. Tapi kalau orang masih perawan, ada orang yang takut, Ustadz, kalau pakai kapas nanti keperawanannya hilang misalnya. Maka orang yang takut seperti itu boleh langsung pakai pembalut, tidak pakai penyumbat. Boleh pakai pembalut, langsung wudhu seperti itu. Setelah wudhu wajib langsung sholat, tidak boleh nunggu lama, kecuali untuk kemaslahatan sholat. Di buku itu ada di bagian terakhir tentang tata cara wudhunya. Itu yang perlu diketahui. Sampun. Kalau kesulitan, kalau mazhab Hanafi itu tidak wajib pembalut, cukup pakai celana dalam, tidak harus wudhu.
Kalau mengalir Ustadz bagaimana? Tidak apa-apa, tidak batal wudhunya. Jadi hadasnya istihadah itu makfu, tidak membatalkan wudhu karena wudhunya darurat, begitu. Cara niat wudhunya bagaimana? Niat wudhunya sama dengan tayamum. Nawaitul wudhu'a listibahatis sholati. Saya niat wudhu agar boleh sholat. Ustadz, kalau selama ini saya niat wudhu tidak seperti itu, gimana hukumnya? Hukumnya sah menurut sebagian ulama. Jadi tidak apa-apa, begitu. Mau nanya lagi, seandainya itu sudah bersih, terus apa sholatnya yang kemarin tuh harus dikodoi apa tidak? Seandainya kenapa? Sudah bersih kan, sudah gak istihadah lagi. Ya. Apa sholatnya waktu istihadah? Tidak usah kodok, Oh, karena sholatnya sah. Ya, tidak usah kodok. Jadi misalnya istihadah, sudah sholatnya seperti itu, sudah dijalankan syarat rukunnya, maka ketika suci, ketika sudah sembuh, tidak usah kodok karena sholatnya sah, begitu. Yang perlu diperhatikan, yang sering terjadi di masyarakat atau di masjid-masjid adalah orang yang sholat duduk di kursi. Rata-rata itu sholatnya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena orang yang sholat duduk di kursi, sujudnya wajib sujud dengan sempurna. Rata-rata kan tidak sujud, pakai isyarah kan? Duduk pakai isyarah kan? Maka hukumnya tidak sah. Karena walaupun dia boleh sholat duduk di kursi, tetap sujudnya wajib sujud dengan sempurna. Caranya bagaimana Ustadz? Ambil kursi di depannya untuk tempat sujud, entah berapa. Yang penting dahinya nempel ke tempat sujud, begitu. Mau tanya Ustadz, Monggo. misalkan bulan Agustus haidnya 8 hari, untuk 2 bulan berikutnya itu istihadah Mungkin lebih dari 15 sebentar dulu yang bapak-bapak mungkin bisa diem, ini biar dijelas. Untuk 2 bulan berikutnya itu lebih dari 15 hari, artinya istihadah. Kalau menurut ilmu kedokteran kan harus periksa dulu kan Ustadz. Jadi setelah periksa otomatis kan udah sembuh. Bulan berikutnya itu gimana? Apa ikut yang 8 hari atau yang istihadah itu Ustadz? Jadi kalau bulan Agustus 8 hari, bulan berikutnya itu kok lebih 15, maka haidnya 8. Bulan September ya, Agustus, September, Oktober. Bulan Oktober lebih 15 hari lagi, maka haidnya 8, begitu. Tidak ada hubungannya haid ini dengan kedokteran, karena haid versi fikih dengan versi dokter itu beda. Itu seperti itu. Sampun. Sudah? Ada lagi dari bapak-bapak, mungkin dari bapak-bapak, dari para suami. Kayaknya para suami ini lebih membayangkan cara wuduknya mustahadah, Ustaz, yang bukan haid. Cara wuduknya tadi dijelaskan pakai pempas, pakai penyumbat dan sebagainya. Sepertinya dibayangkan tadi, jangan dibayangkan. Jadi orang haid itu, cara wuduknya orang istihadah di kitab itu ambil kain kayak popok itu ya, seret, kemudian diikat ke atas, terus ditalikan seperti ini, kayak katoknya sumo. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kitab seperti itu, tapi tidak terkenal pembalut dulu ya, contohnya seperti itu. Sampean waktu kecilnya kan tidak ada pempes seperti sekarang. Sampean waktu kecil tanyakan ke orang tuanya, paling pakai serbetnya wajan itu. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya, karena sepertinya yang dijelaskan oleh Bapak Hasyim tadi mungkin itu hanya kepada wanita muqtadah saja. Artinya ketika ibu datang istihadah, artinya lebih dari 15 hari, maka cara headnya, menghitung headnya itu ambil bulan yang sebelumnya kan begitu. Itu kan muqtadahnya begitu. Kalau yang hukum yang selain itu Pak, biar lebih jelas Pak mungkin Pak. Itu pertanyaan, hanya ingin penjelasannya saja.
Yang kedua Pak, ini dadakan ini Pak. Yang dimaksud 9 tahun itu apakah 8 tahun? Karena banyak istilah. 8 tahun menginjak kepada 9 tahun, atau 9 tahun menginjak 10 ajalan canreng mutura. Jadi beluk napa ajalan ke sanga, napa sanga arangka ke 10. Makasih Pak. 9 tahun bukan 8 menuju 9, jadi genap 9 tahun. Pertanyaan pertama tadi apa? Tak jelas. Masalah apa? Hukum muqtadah, selainnya muqtadah, kalau yang Bapak jelaskan tadi yang paling akhir itu kan iya, ambil kepada bulan sebelumnya begitu. Kalau bukan muqtadah maka ada penjelasan tersendiri. Kenapa tidak saya jelaskan? Karena jarang sekali mubtadi'ah itu terjadi istihadah. Itu seperti itu. Jadi saya lebih menjelaskan kepada yang sering terjadi. Malelo de nadai omor ajelasaki bareng sejarang. Begitu maksud saya. Ini PK PW Surabaya apa Sampang? Celundupan Pak. Napa menjajah de Surabaya garis miring bulak banting apa demah? Terima kasih, mungkin sudah cukup Pak Wakasatu ya. Sudah cukup acara kita pada malam kali ini. Terima kasih disampaikan kepada tutor, kepada narasumber Ustadz Hashim Nur S.Anam atas ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah. Semuanya kita, anak-anak kita mendapatkan barokah Masyayikh Sidogiri dan diakui sebagai santrinya sampai nanti di surganya. Amin Allahumma amin. Dari saya selaku moderator mohon maaf yang selebar-lebarnya, dan juga di akhir waktu ada cindera mata untuk tutor, untuk narasumber Ustadz Nur Hashim dari PW IAS Surabaya. Kepada pengurus PW IAS Surabaya dipersilahkan.